Perkenalkan, nama saya Elsa Ratu Windianti, NIM 2305-1070368, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Dengan mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar, dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran dan sumber belajar. Nah, kalian tahu nggak apa aja sih manfaat pengembangan media dan sumber belajar? Jadi, ada beberapa manfaat utama dari media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat membantu siswa memahami konsep dan materi pelajaran dengan lebih baik. Melalui gambar, video, atau animasi, siswa dapat memvisualisasikan konsep dan topik yang sulit dipahami hanya dengan membaca teks. Yang kedua, meningkatkan motivasi. Penggunaan media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, menyediakan variasi pembelajaran. Media pembelajaran dan sumber belajar dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran di kelas. Guru dapat menggunakan buku, slide presentasi, video, game, dan sumber belajar lainnya untuk mengajarkan konsep yang sama dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat membantu siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda untuk memahami materi. Yang keempat, memperkaya pengalaman belajar mereka. Jadi, misalnya, siswa dapat mengunjungi situs web atau museum online, membaca artikel di jurnal ilmiah, atau menonton film dokumenter untuk memperdalam pemahaman mereka tentang topik tertentu. Yang kelima, meningkatkan keterampilan teknologi. Hal ini dapat membantu siswa lebih siap untuk berpartisipasi dalam dunia yang semakin terhubung dan tergantung pada teknologi. Nah, yang keenam, efisiensi dan efektivitas waktu. Misalnya, penggunaan video dapat menghemat waktu dalam menjelaskan konsep yang kompleks. Yang ketujuh, menjaga kontinuitas belajar. Penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar juga dapat membantu siswa untuk tetap belajar meskipun tidak dapat hadir di kelas. Misalnya, siswa yang sakit atau yang tinggal di daerah terpencil dapat mengakses sumber belajar online untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan pelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang klasifikasi, karakteristik, manfaat, dan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, klasifikasi media pembelajaran. Menurut Scrum, media digolongkan menjadi media rumit, mahal, dan media sederhana. Sedangkan menurut Gagne, media diklasifikasikan menjadi 7 kelompok, yaitu benda untuk didemonstrasikan, komunikasi lisan, media cetak, gambar diam, gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Ketujuh kelompok media tersebut dikaitkan dengan kemampuan memenuhi fungsi menurut hierarki belajar yang dikembangkan, yaitu pelontar stimulus belajar, penarik minat belajar. Contohnya perilaku belajar, kondisi eksternal, menuntun cara berpikir, memasukkan alih ilmu, menilai prestasi, dan pemberian umpan balik. Klasifikasi media pembelajaran antara lain: yang pertama, media cetak. Media pembelajaran yang berbentuk suara seperti rekaman audio atau podcast. Yang kedua, media visual. Media pembelajaran yang berbentuk gambar atau video. Yang ketiga, media elektronik. Media pembelajaran yang berbasis teknologi seperti komputer, internet, dan aplikasi pembelajaran. Karakteristik media pembelajaran yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang kedua, kesesuaian dengan materi pembelajaran. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan materi yang dipelajari dan dapat membantu siswa memahami materi secara lebih mudah. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi siswa. Media pembelajaran yang dipilih sesuai dengan kondisi siswa,
termasuk tingkat kemampuan dan minat belajar siswa. Yang keempat, kemudahan penggunaan. Media pembelajaran yang dipilih harus mudah digunakan dan tidak memakan waktu yang lama untuk dipelajari. Lalu yang terakhir, biaya. Media pembelajaran yang dipilih harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. Selanjutnya, manfaat media pembelajaran antara lain: yang pertama, mempermudah pemahaman materi pembelajaran; yang kedua, meningkatkan kreativitas siswa; yang ketiga, mempersingkat waktu belajar; dan yang keempat, meningkatkan daya ingat siswa. Selanjutnya yaitu penggunaan media pembelajaran. Menurut Angkowo Kosasih, penggunaan media dalam pembelajaran atau disebut juga pembelajaran bermedia dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, bahkan membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektivitas proses pembelajaran dan penyampaian serta isi pelajaran. Selain itu, pembelajaran bermedia dapat membantu siswa meningkatkan pemahaman, menyajikan data, dan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran, serta memadatkan informasi. Menurut Wilkinson, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih media pembelajaran, yaitu tujuan media yang dipilih hendaknya menunjang tujuan pembelajaran yang dirumuskan. Lalu, ketepatgunaan jika materi yang akan dipelajari adalah bagian-bagian penting dari benda, maka gambar seperti bagan dan slide dapat digunakan. Keadaan siswa media akan efektif digunakan apabila tidak tergantung dari beda interindividual antara siswa atau gaya belajar siswa. Lalu, ketersediaan media untuk mencapai tujuan pembelajaran. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dan menggunakan media hendaknya benar-benar seimbang dengan hasil-hasil yang akan dicapai. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam proses pembelajaran. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!